Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Oke, malam hari ini kita masuk lagi ke edisi Dongeng Malam. Dan yang akan kita bahas di dalam Dongeng Malam kali ini adalah mengenai satu entitas yang biasa saya panggil sebagai Nyai Sekarwangi. Dan Nyai Sekarwangi ini adalah salah satu sosok nyai penari yang terkenal pada masa zaman penjajahan Belanda dulu ya. Dia terkenal karena gerakan tariannya yang luwes, kemudian wajahnya yang cantik, dan jujur untuk berkomunikasi dengan nyai yang satu ini memang sangat tidak mudah bagi saya, karena saya nggak tahu kenapa ada sesuatu dalam energi beliau yang selalu membuat saya sakit kepala setiap kali membuka komunikasi dengan dia. Tapi ya, demi mewujudkan keinginan teman-teman semua yang pengen dengar cerita dia seperti apa di masa lalunya, akhirnya kami ngobrol, kami bicara. Saya melihat residual memori yang tertinggal di dalam diri dia, dan jauh di dalam sosok dia yang di luarnya terlihat menyeramkan mungkin ya bagi beberapa orang yang baru bertemu dengan dia. Dan ini adalah sosok yang menyimpan hati yang sangat lembut dan baik. Seperti apa ceritanya? Kita akan memulainya sekarang. Dan disclaimer dulu sebelum memulai cerita tentang Nyai ya. Nyai ada di sini saat saya bercerita. Dia memang ingin melihat bagaimana saya menceritakan sosok tentang beliau gitu ya. Dan kalau misalkan ekspresi saya agak gimana gitu, karena saya memang menahan sakit kepala ini sebenarnya saat bercerita tentang beliau. Dan disclaimer untuk yang mungkin baru melihat channel YouTube saya kali ini, masuk ke dalam pembahasan Dongeng Malam ya. Bagi kalian yang memang belum mempercayai tentang adanya eksistensi makhluk astral di dimensi lain, sebenarnya nggak apa-apa, asalkan kita bisa saling tetap menghargai dan menebarkan energi yang positif terhadap sesama ya. Oke, kita awali dulu cerita tentang Nyai Sekarwangi ini, mulai dari asal-usul dia kecil dulu ya. Jadi beliau ini runut sekali ceritanya, bahkan mengenai masa kecil dia dulu seperti apa. Jadi Nyai ini adalah seorang anak dari pasangan yang kurang mampu. Ayahnya seorang pencari kayu bakar, sementara ibunya ini biasa menjual makanan-makanan matang keliling gitu dari desa ke desa gitu. Nah, dulu kata Nyai, dia ini tinggal di sebuah desa terpencil yang letaknya ada di tengah hutan. Nah, pada saat itu untuk membantu ekonomi keluarga kan, Nyai kecil ini kan dia punya keterbatasan ekonomi yang membuat dia tidak bisa bersekolah, tidak bisa lanjut untuk bersekolah meskipun pada saat itu dia sangat ingin bersekolah. Jadi dia ini membantu ibunya untuk berjualan kacang rebus, kata dia. Nah, karena dia ingin sekali belajar, tapi dia mengerti bagaimana kondisi keluarganya pada saat itu kan. Jadi si Nyai ini sengaja berjualan kacang rebus ini ke sebuah sekolahan Belanda pada saat itu. Jadi di sana itu yang sekolah-sekolah di sana itu memang anak-anak Belanda, anak-anak pribumi gitu. Zaman dulu kan kalau kata Nyai mah sekolahannya belum kayak sekarang yang bangunannya rapet tinggi segala macam. Enggak, dulu itu bangunannya seperti rumah biasa pada umumnya, bahkan beberapa diantaranya ada yang belajar seperti di aula yang terbuka gitu. Jadi si Nyai ini sambil jualan gitu ya, sambil menjajakan dagangannya, dia ini sambil memperhatikan guru memberikan pelajaran kepada muridnya gitu. Jadi secara nggak langsung si Nyai Sekarwangi ini menyerap ilmu yang pada saat itu dia dengarkan, dia perhatikan gitu. Jadi ketika dia tumbuh semakin besar, semakin remaja gitu ya, Nyai Sekarwangi ini menjadi salah satu gadis yang pintar kalau dibandingkan dengan anak-anak sebayanya. Skip menuju ke masa remajanya Nyai pada saat itu, karena yang saya lihat gambarannya memang langsung skip, dan Nyai pun langsung menceritakan bagaimana masa remajanya yang dia lalui pada saat itu. Jadi pernah satu hari si Nyai ini membantu ibunya untuk belanja sayur-sayuran di pasar, kan memang rutin seperti itu kata Nyai. Dia pergi sama ibunya belanja keperluan masak untuk ibunya berjualan nanti gitu kan. Ketika ibunya lagi milih-milih
sayuran. Pada saat itu si Nyai ini kemudian bertemu dengan dua orang perempuan setengah baya waktu sedang berada di pasar. Dua wanita itu berdiri di sebelahnya kan. Nah, si Nyai Sekarwangi ini kan masih kecil pada saat itu, mungkin kalau yang saya lihat masih di bawah umur 13 tahunan lah. Ibunya sedang memilih sayuran, Nyai ini nunggu di belakang ibunya. Nah, kemudian datanglah kedua wanita setengah baya itu. Nah, kedua wanita setengah baya itu berpakaiannya rapi sekali, modis gitu, modis pada zamannya. Memakai kebaya brokat yang satu berwarna merah marun, yang satu saya lihat berwarna oranye gitu. Nah, keduanya memakai kain jarik, kemudian rambutnya sama-sama disanggul, sanggul khas Jawa sekali pada saat itu. Nah, si Nyai ini kan memang karena dia sejak kecilnya tinggal di pedalaman desa gitu kan, jarang melihat orang-orang yang cantik, yang dandan seperti itu, yang modis seperti itu. Jadi si Nyai yang polos ini kemudian memperhatikan dua perempuan itu tanpa berkedip. Jadi sambil kayak seolah-olah, wow, gitu. Jadi kata si Nyai ini ngomong, pokoknya pada saat itu saya sampai tidak berkedip melihat mereka berdua saking cantiknya. Dan memang dari gambar yang saya lihat, salah satu dari wanita itu yang nantinya akan berlanjut ke memori Nyai Sekarwangi ke depannya ya, itu salah satunya mirip dengan wajah artis waktu itu, namanya Revalina S. Temat. Jadi wajahnya cantik, ayu, lembut gitu ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu siapa Revalina, bisa googling deh, jadi punya gambaran, oh wajahnya kira-kira seperti ini gitu. Dan pada saat itu sebenarnya wanita berkebaya marun itu nggak marah sama sekali gitu. Dia malah tersenyum dengan sangat ramah kepadanya Sekarwangi kecil. Kemudian dia bertanya, "Ada apa, Dek? Kok ngeliatin saya terus?" kata wanita tersebut kan. Terus Nyai Sekarwangi kecil ini kan jadi gugup ya, salah tingkah karena kegap lagi ngeliatin si mbak-mbak itu gitu kan. Terus Nyai Sekarwangi kecil ini bilang, "Oh maaf, saya tidak sengaja." Gitu. Terus kata perempuan yang tadi bilang gini, "Kenapa kamu suka dengan pakaian saya?" katanya. Dan Nyai Sekarwangi kecil ini mengangguk. "Iya," gitu ya. "Kamu mau jadi seperti saya?" kata wanita itu lagi. Nah, si polosnya Nyai Sekarwangi kecil ini kan dia nggak mengerti apa maksud dari pertanyaan perempuan tadi kan. Jadi dia hanya diam sambil menunggu wanita tersebut melanjutkan perkataannya. Kemudian wanita tersebut agak menunduk seperti ini dan berbisik kepada si Nyai pada saat itu. Kata dia, "Kalau kamu mau seperti saya, kamu datang ke aula balai desa. Saya ini penari. Nanti lusa saya ada pertunjukan. Kamu datang ke sana, nanti saya ajarkan kamu bagaimana caranya untuk menjadi seperti saya," kata perempuan berkebaya marun itu kan. Dan pada saat itu si Nyai Sekarwangi kecil tuh aja gitu, ngangguk-ngangguk aja kan. Dan singkatnya setelah si Nyai Sekarwangi kecil ini pada akhirnya meminta izin kepada ibunya, "Bu, saya mau ke balai desa, saya mau menonton pertunjukan," kan waktu itu. Dan yang memang orang tuanya Nyai Sekarwangi ini, kata si Nyainya sendiri ya, memang itu bukan tipe-tipe orang tua yang suka mengekang kemauan anaknya gitu. Jadi pada saat itu ya sudah diizinkan dengan pesan jangan malam-malam pulangnya, karena kan memang desa mereka jauh dari balai desa kan. Nah, akhirnya pergilah Nyai Sekarwangi kecil ini menuju balai desa. Dari gambaran Nyai Sekarwangi yang disampaikan kepada saya pada saat itu, bentuk dari aula balai desa itu persis seperti rumah-rumah joglo gitu ya, rumah-rumah Jawa zaman dulu itu, tapi bentuknya lebar sekali. Nah, di sana Nyai ini jalan kan, dia masih kecil gitu kan. Kanan kirinya penuh dengan orang yang menonton pertunjukan saat itu. Dan si Nyai ini karena badannya kecil, dia bisa nyempil-nyempil kan di antara orang-orang, dan pada akhirnya dia dapat posisi di depan untuk melihat. Waktu itu dia melihat satu penari menari gitu kan, kemudian bergantian datang penari yang lain seperti itu terus. Tapi pada saat itu yang diperhatikan oleh Nyai Sekarwangi kecil adalah bagaimana proses pekerjaan yang harus dilalui oleh seorang penari kan. Yang waktu itu dia lihat adalah ketika sang penari muncul kemudian menari, maka akan ada penonton yang naik ikut menari, kemudian memberikan saweran uang kan. Jadi si Nyai Sekarwangi kecil ini berpikir seperti ini, oh hanya dengan menari gampang sekali ya bisa mendapatkan uang gitu kan. Karena ya memang dia terbiasa hidup dengan kesulitan kan dari kecil, ayahnya harus mencari kayu bakar, ibunya harus menjajakan makanan
makanan keliling desa hanya untuk mendapatkan uang. Dan ketika pada saat itu dia memperhatikan bahwasanya menjadi seorang penari itu bisa mendapatkan uang yang sangat mudah dan banyak, pada saat itu pun Nyai Sekarwangi memutuskan di dalam hatinya bahwasanya oke, cita-cita saya adalah menjadi seorang penari. Dan akhirnya yang ditunggu oleh Nyai Sekarwangi kecil ini akhirnya muncul, gongnya acara akhirnya muncul. Kan biasanya seperti itu ya, bintang acara itu akan keluar setelah acara sudah mau selesai biar suasana kembali hidup lah gitu. Nah, Nyai yang pernah dilihat oleh si Sekarwangi kecil di pasar itu akhirnya muncul nih. Dan pada saat itu penampilannya cantik sekali katanya Sekarwangi. Pada saat itu dia sampai terpesona melihatnya. Dia berkebaya hijau saat itu, kemudian menggunakan selendang, rambutnya disanggul rapi, kemudian full make up kan. Nah, ketika itu si Nyai Sekarwangi kecil ini sampai bengong ngeliatin dia, kok bagus banget gitu, cantik sekali. Dan katanya Sekarwangi ini ketika si Nyai yang tadinya berkebaya marun itu muncul kemudian menari, itu kemudian banyak sekali pria-pria yang naik ke atas panggung sampai rebutan gitu ya, ingin menari dengan Nyai tersebut. Kemudian melemparkan uang sebagai saweran banyak sekali. Dan saat itu si Nyai Sekarwangi kecil tuh berpikir, Nyai ini luar biasa ya. Maksudnya setelah saya tadi lihat Nyai sebelumnya yang menari juga di tempat yang sama, tariannya pun sama bagusnya, tapi tidak sebanyak itu yang kemudian naik ke panggung dan menyawer dia. Tapi ketika si Nyai yang dikagumi oleh Sekarwangi kecil ini kemudian muncul, itu suasana seperti kembali hidup lagi. Penonton banyak yang naik, kemudian banyak yang menyawer beliau gitu kan. Hingga pada akhirnya si Nyai tersebut selesai menari, si Nyai Sekarwangi kecil ini katanya melihat si Nyai berkebaya marun yang dia temui di pasar itu kemudian dipenuhi lehernya dengan kalungan uang. Kemudian di dadanya ini diselipi banyak uang juga gitu kan. Pokoknya banyaklah uang yang dia dapat pada malam itu setelah menari. Kemudian dia berjalan ke belakang panggung kan. Pada saat itu si Nyai Sekarwangi kecil ini pengen langsung memanggil, tapi dia sadar bahwasanya di sana rame, nggak mungkin suara dia yang kecil bisa kedengeran sampai ke Nyai tersebut gitu kan. Jadi pada akhirnya Nyai Sekarwangi kecil ini memutuskan untuk segera pergi dari depan panggung pertunjukan itu. Kemudian melipirlah dia ke arah belakang untuk menemui Nyai yang sebelumnya dia tonton. Sebagai informasi ya, kalian jangan bingung misalkan kenapa saya memanggil si perempuan berkebaya marun ini Nyai, kemudian si Sekarwangi ini Nyai, kemudian ini Nyai gitu. Karena pada saat dulu kata Nyai Sekarwangi ini ya, bahwasanya perempuan Jawa yang memiliki status tinggi, entah itu statusnya karena memang jabatan, atau memang karena keturunan ningrat, atau memang karena uangnya banyak gitu ya, itu memang dipanggilnya Nyai. Itu sebagai panggilan kehormatan lah. Itulah kenapa saya memanggil beliau yang bernama Sekar ya, Sekarwangi itu Nyai. Kemudian di cerita ini juga yang menyebutkan perempuan berkebaya marun itu juga Nyai. Jadi kalian jangan bingung, nanti Nyai berkebaya marun ini ada namanya kok, tapi nanti saya keluarkannya setelah berunut dengan cerita berikutnya gitu ya. Nah, jadi Nyai Sekarwangi kecil ini pergilah ke belakang panggung saat itu kan. Dia berusaha untuk mencari mana ya sosok Nyai yang tadi menari gitu kan. Cuman dia lupa nih pada satu, oh iya saya kan belum nanya namanya siapa, saya nggak tahu namanya siapa gitu. Jadi kan kalau dia nyari seseorang yang dia nggak tahu namanya kan bingung juga gitu kan. Jadi pada saat itu ya sudahlah, mungkin memang belum waktunya saya untuk bertemu dengan beliau kan. Pikiran Nyai Sekarwangi kecil kan seperti itu. Akhirnya walaupun agak sedih, dia pergilah dari tempat tersebut bertujuan untuk pulang. Nah, ketika dia pulang kan banyak orang juga yang berjalan melintasi dia. Kemudian di gerbang itu dia melihat ada sebuah limosin zaman dulu. Tahu nggak sih limosin yang zaman Belanda? Saya dapat gambaran itu dan Nyai bilang itu namanya zaman dulu limosin, yang punya memang hanya orang-orang tertentu gitu kan, yang banyak duitnya pada zaman Belanda itu. Nah, si Nyai Sekarwangi kecil tuh kemudian melihat limosin itu jalan tuh di depan dia, set gitu kan. Nah, dari kaca sekilas dilihat lah itu Nyai yang itu gitu kan. Jadi memang karena dia polos dan keinginannya memang sangat kuat,
kuat untuk bertemu dengan Nyai tersebut kan. Jadi si Sekarwangi kecil ini akhirnya lari, dia mengejar mobil itu sambil Nyai, dia sambil manggil kan. Mobil itu memang nggak bisa ngebut saat itu kan karena memang rame, jalanan masih dipenuhi dengan banyak orang. Dia larilah si Sekarwangi itu mengejar mobil tersebut sampai dia jatuh, dia tersandung kemudian jatuh, lututnya robek kata si Nyai pada saat itu. Nah kemudian Nyai Sekarwangi ini bilang kepada saya, waktu itu rasanya sakit sekali luka yang ada di lututnya, tapi dia nggak mau nangis. Saya nggak boleh nangis, saya harus tetap ngejar Nyai itu sampai ketemu, terus bilang saya pengen jadi seperti beliau, saya pengen menjadi seorang penari gitu kan. Jadi ketika si Nyai ini bangun, ternyata limusin yang dikendarai oleh Nyai tersebut berhenti. Ternyata mungkin dia mendengar ya akhirnya panggilan dari si Sekarwangi kecil, dan pada saat itu turunlah sosok Nyai yang dikejar oleh Sekarwangi kecil. Nyai yang sangat anggun, yang sangat berkarisma. Kemudian dia berjalan mendekati Sekarwangi kecil dan membantunya untuk berdiri. Waktu itu kan lututnya Sekarwangi kecil kan luka ya. Kemudian ditanyalah oleh Nyai itu, nama kamu siapa, Nduk? Nyai Sekarwangi pun menjawab, Sekar katanya. Karena memang menurut Nyi Sekarwangi sejak kecil dia memang dipanggil Sekar oleh kedua orang tuanya kan. Dan ditanya lagi sama Nyai tadi bahwasanya kenapa kamu mengejar saya, dan Sekarwangi kecil pun menjawab, saya ingin menjadi seperti Nyai, saya ingin menjadi seorang penari dan seperti itu. Dan ketika si Sekarwangi kecil bilang seperti itu, Nyai tadi pun diam sejenak. Dia memperhatikan wajah Sekar itu dengan sangat detail, dari matanya, hidungnya, bibirnya gitu, entah apa yang dipikirkan atau dipertimbangkan oleh Nyai tadi terhadap diri Sekarwangi kecil kan. Kemudian setelah selesai memperhatikan, Nyai tadi kembali bertanya, kamu sungguh-sungguh? Kemudian si Sekarwangi kecil menjawab, iya, saya sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu mau jadi seperti saya, nanti kamu jarang pulang ke rumah loh. Karena kamu harus tinggal di tempat saya, dan saya yang akan melatih kamu sendiri untuk menjadi murid saya, kata Nyai tadi. Si Sekar ini sempat diem juga. Bahasanya, waduh, saya nantinya jarang pulang ya. Boleh enggak ya sama ibu sama bapak gitu kan. Tapi katanya Sekarwangi sendiri, dia bilang bahasanya pada saat itu bayangan dia untuk menjadi seorang penari, kemudian bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah untuk orang tuanya, itu sudah mengalahkan semua keraguannya lah. Pada saat itu yang terpikirkan oleh Sekarwangi kecil adalah bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang sukses, bisa mengubah nasib keluarganya di kampung gitu kan. Jadi setelah berpikir singkat, Sekarwangi kecil pun menjawab, ya gak apa-apa, saya siap. Dan menurut cerita dari Nyai Sekarwangi ya, dia sebenarnya sedikit berdebat dengan ibunya ketika meminta izin untuk bisa tinggal sementara di sanggar milik Nyai penari tadi. Ibunya mungkin keberatan karena memang si Sekarwangi kecil ini kan anak mereka satu-satunya gitu kan. Kemudian izin untuk keluar dari rumah untuk meneruskan cita-cita dia mungkin agak berat bagi ibunya. Tapi ketika itu si Sekarwangi kecil ini berjanji ke ibunya, ibu, saya ingin merubah nasib keluarga kita menjadi lebih baik. Saya ingin mencari uang yang banyak supaya keluarga kita bisa hidup dengan lebih mapan gitu kan. Dan pada akhirnya keyakinan dari si Sekarwangi kecil ini bisa mengubah keputusan dari ayah dan ibunya. Akhirnya si Sekar ini diizinkan untuk pergi dan menetap sementara di sanggar milik Nyai penari tadi. Dan memang jarak antara rumah si Sekarwangi dengan sanggar milik Nyai tersebut memang sangat jauh ya. Dan saat itu ketika Nyai Sekarwangi ini berangkat ke sanggar milik Nyai penari, itu diantarkan oleh bapaknya naik sepeda, dan itu hampir 2 harian baru sampai karena ya mereka memang tidak memiliki uang lebih yang bisa digunakan untuk ongkos naik kendaraan umum menuju ke sanggarnya Nyai tersebut. Kemudian yang terlintas, yang saya terima gambaran-gambaran dari residual memorinya Nyai Sekarwangi ini adalah proses di mana Nyai Sekarwangi ini ditempa oleh Nyai penari tersebut yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Centini ya. Prosesnya tidak mudah, prosesnya panjang, dan katanya Sekarwangi ini, Nyai Centini ini sangat tegas dalam melatih. Kalau Nyai Sekarwangi salah, dia tidak segan untuk memarahi, bahkan sampai keluar kata-kata kasar gitu. Dan memang itu cara Nyai Centini melatih mental Sekarwangi gitu. Karena menurut Sekarwangi, kalau misalkan dulu Nyai Centini tidak melatih mentalnya seperti itu, mungkin dia tidak akan kuat
sampai ketika ajal menjemputnya gitu kan. Jadi Nyai Sekarwangi ini ditempa bertahun-tahun di sana, dan ketika dia menginjak usia 16, barulah Nyai Centin ini kemudian memperbolehkan Nyai Sekarwangi ini untuk ikut ke dalam grup tariannya dan untuk pertama kalinya tampil dalam sebuah pertunjukan. Dan saat itu kata Nyai Sekarwangi untuk pertama kalinya dia mendapatkan bayaran kan. Dia senang sekali saat itu, dan ketika uang pertama yang ia dapatkan, dia langsung mengirimkannya untuk sang ibu dan bapak di kampung. Ibu, bapak, ini uang untuk kalian. Pada saat itu dia sudah diantarkan oleh kendaraannya Nyai Centini ya menuju ke rumahnya. Ini uang untuk bapak, untuk ibu, hasil dari saya pertama menari kan. Dan pada saat itu jumlahnya lumayan banyak. Katakanlah mungkin uang yang didapatkan oleh Sekarwangi ketika penampilan pertamanya adalah uang yang biasa dihasilkan oleh bapak dan ibunya Nyai Sekarwangi itu dalam seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi memang ada kebanggaan tersendiri pada saat Sekarwangi ini bisa memberikan uang hasil jerih payahnya yang pertama kepada orang tuanya. Dan setelah mendapatkan uang yang cukup banyak di penampilan pertamanya, disitulah Nyai Sekarwangi ini semakin berambisi bahwasanya saya harus menjadi penari yang lebih baik lagi, saya harus menjadi penari yang hebat lagi setelah ini kan. Dan kedekatan yang terjalin antara Nyai Sekarwangi dengan Nyai Centini ini memang bukan tanpa alasan ya. Walaupun Nyai Centini ini terkenal dengan ketegasannya yang luar biasa ya dalam melatih murid-muridnya yang lain gitu, tapi dia ini sangat sayang dengan Nyai Sekarwangi, karena memang menurut Nyai Sekarwangi, Nyai Centini ini senang dengan anak-anak yang cepat belajar, yang mau diajari gitu, yang gak cengeng gitu kan. Nah pada saat itu menurut Nyai Sekarwangi, di antara murid-murid dia yang lain gitu kan, si Nyai Sekarwangi ini memang yang paling menonjol dan menjadi murid pertama dalam angkatannya yang kemudian diperbolehkan oleh Nyai Centini untuk ikut dalam pertunjukan yang dilakukan oleh grupnya. Dan lama-kelamaan setelah ikut kemana-mana Nyai Centini pergi menari dengan grup Nyai Centini kan. Nah akhirnya popularitas si Nyai Sekarwangi ini hampir menyamai Nyai Centini. Nyai Centini kan ya katakanlah memang saat bertemu dengan Sekarwangi muda pun dia memang sudah setengah baya kan. Jadi ketika waktu kemudian berlalu, usia pun pasti berjalan kan. Nyai Centini ini sudah mulai terlihat ya sedikit menua walaupun memang masih cantik. Meskipun banyak orang-orang di luaran sana yang menyangka bahwa Nyai Centini ini menganggap Nyai Sekarwangi ini sebagai saingan gitu kan. Atau sebaliknya berpikir bahwa Nyai Sekarwangi ini menganggap Nyai Centini ini sebagai saingan gitu. Padahal sebenarnya enggak. Menurut Nyai Sekarwangi hubungan mereka tuh sangat baik, bahkan seperti kakak dan adik. Bahkan setiap kali si Nyai Sekarwangi ini merasa kangen gitu sama orang tuanya, homesick lah gitu, itu dia selalu cerita dengan Nyai Centini. Nanti dihibur oleh Nyai Centini atau diajak jalan-jalan dengan Nyai Centini gitu kan. Istilahnya apapun yang orang pikirkan di luar sana tentang persaingan popularitas atau persaingan pekerjaan itu sama sekali nggak benar. Mereka di belakang layar itu memang benar-benar dekat aslinya. Hingga pada satu hari hal yang menyedihkan pun terjadi pada Nyai Centini. Katanya Sekarwangi, hari itu si Nyai Centini ini sakit mendadak tapi langsung parah. Jadi si Nyai Centini ini demam tinggi ceritanya, kemudian diikuti dengan munculnya bintik-bintik merah di tubuhnya. Orang pada saat itu langsung berpikir, wah Nyai Centini ini dikerjain orang nih, Nyai Centini ini kayaknya disantet sama orang, ini penyakit bikinan gitu. Kayak namanya orang-orang zaman dulu lah, mereka nggak berpikiran sama sekali bahwa bintik-bintik merah itu bisa aja campak kan gitu, atau demam berdarah kan siapa tahu kan gitu. Tapi orang pada saat itu berpikir, enggak, ini pasti penyakit yang dibuat-buat nih, karena memang jatuhnya mendadak gitu kan. Nah ketika itu sebenarnya tanpa diketahui orang, si Nyai Centini ini memanggil Nyai Sekarwangi ketika dia sakit, sebelum dia meninggal ya, sebelum dia wafat. Beliau bilang kepada Nyai Sekarwangi, Sekar, nanti semisal saya tidak ada umur, tolong diteruskan grup ini. Saya mempercayakan keberlangsungan grup ini kepada kamu, karena saya tahu kemampuan kamu seperti apa gitu kan. Tapi sayangnya ketika omongan tersebut terjadi memang tidak ada saksi. Jadi si Nyai Sekarwangi ini kan tidak bisa mengklaim bahwa apa yang mereka bicarakan itu adalah benar, karena memang nggak ada saksi dan nggak ada bukti gitu kan. Ditambah lagi terjadi sebuah kesalahpahaman antara pihak
keluarganya Nyai Centini dan juga Nyai Sekarwangi gitu. Jadi setelah Nyai Centini ini pada akhirnya wafat ya, pihak keluarga dari Nyai Centini yaitu adik dan kakaknya itu termakan omongan-omongan dari luar sana yang mengatakan bahwa enggak, ini pasti Nyai Centini meninggal karena penyakit yang dibuat-buat gitu. Dan siapa lagi yang ngebuat kalau misalkan bukan saingannya, kan seperti itu ya. Dan pada saat itu orang yang dianggap sebagai saingan terkuat dari Nyai Centini itu yang gak ada lagi selain Nyai Sekarwangi. Jadi pihak keluarga dari Nyai Centini ini akhirnya berprasangka buruk lah kepada Nyai Sekarwangi. Dia menuding, kamu ini yang ngebuat Nyai Centini mati, kamu yang mau merebut grupnya, sanggarnya untuk kepentingan kamu sendiri gitu kan. Meskipun pada saat itu Nyai Sekarwangi katanya sudah berusaha untuk menjelaskan, enggak gitu, tidak seperti itu, saya dan Nyai Centini itu baik sekali hubungannya gitu kan. Tapi yang nggak dipercaya, kembali lagi karena memang tidak ada bukti, tidak ada saksi pada saat itu kan. Dan akhirnya Nyai Sekarwangi ini dipecat dari pekerjaannya di grup tarinya Nyai Centini. Pada saat itu dia dikeluarkan, diusir bahkan dari sanggar tempat di mana dia bertahun-tahun tinggal kan. Dan kalau kata Nyai Sekarwangi, saat Nyai Centini itu meninggal, usia Nyai Sekarwangi itu sudah menginjak ke 24 tahun. Dan sebagai informasi tambahan, menurut Nyai Sekarwangi, Nyai Centini ini memang tidak menikah sampai dia meninggal. Jadi dia memang meninggal hanya meninggalkan sanggarnya saja, kemudian keluarganya nih ya memang cuma ada adik dan kakaknya aja. Jadi dia memang nggak punya suami ataupun anak untuk meneruskan sanggarnya. Karena diusir dari sanggar tersebut, dipecat dari grup tempat dia selama ini mencari nafkah kan. Walaupun sedih, Nyai Sekarwangi ini katanya ya mau gimana lagi, dia akhirnya pergilah dari kota itu kan. Tapi dia tidak kembali ke rumah orang tuanya karena pada saat itu dia masih berpikir bahwa tidak, saya nggak boleh ngebebanin orang tua. Sekalipun saya sekarang sudah dipecat, saya tidak lagi bisa mengirim uang kepada orang tua saya. Setidaknya mereka nggak boleh tahu kalau saya sedih di sini, kalau saya punya beban di sini gitu. Jadi Nyai Sekarwangi ini ingin menanggung semua kesedihannya sendirian aja lah gitu. Jadi pada saat itu Nyai ini memutuskan untuk pindah ke desa lain, membeli sebuah rumah kecil. Pada saat itu yang saya lihat adalah rumah yang terbuat dari kayu-kayu gitu dindingnya, dan di bawahnya juga masih tanah ya, itu nggak semen, nggak batu, nggak kayu, itu tanah pure. Kemudian atapnya juga masih dibuat dari jerami. Nah, Nyai itu tinggal di sana untuk beberapa bulan. Tapi kan yang namanya rezeki kan nggak akan pernah tertukar ya. Popularitas dari Nyai Sekarwangi yang selama ini dibangun dengan susah payah dari nol gitu. Meskipun kemudian dia dipecat dari sanggar tarinya Nyai Centini, pada akhirnya ya orang-orang mencari Nyai Sekarwangi lagi gitu kan. Orang-orang yang sudah terbiasa melihat Nyai Sekarwangi menari, sudah tahu kemampuannya seperti apa, yang sudah tahu kecantikannya seperti apa, pesonanya seperti apa gitu. Jadi Nyai Sekarwangi ini dianggap memiliki daya tarik sendiri setiap kali manggung gitu dalam sebuah acara. Jadi orang-orang itu percaya kalau penari yang memiliki aura, yang memiliki daya tarik, ketika dia memakai penari tersebut di dalam acaranya, maka penontonnya akan jadi banyak dan pestanya akan menjadi meriah gitu kalau kata si Nyai kan. Jadi ketika dia berhenti dari sanggar tarinya Nyai Centini, orang-orang masih nyari nih, wah kemana nih Nyai Sekarwangi, kok nggak kelihatan lagi, ternyata sudah tidak bekerja lagi di grup tarinya Nyai Centini gitu kan. Orang pun mencari keberadaan Nyai Sekarwangi saat itu, dan ketemulah akhirnya. Pada saat itu kata Nyai Sekarwangi, ada beberapa orang datang kepada dia waktu itu dan meminta, ayo dong Nyai nari lagi di acaranya saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau nggak pakai grup tarinya Nyai Centini, nggak apa-apa, asal Nyai aja yang datang gitu. Grup musiknya pakai grup musik orang lain juga nggak apa-apa, yang penting Nyai datang untuk nari di acara saya gitu kan. Pada waktu itu si Nyai Sekarwangi ini sempat menolak. Cuman lama-kelamaan semakin banyak yang datang membujuk gitu kan. Akhirnya dia sadar bahwasanya saya kangen menari. Saya memang sepertinya ditakdirkan untuk menjadi seorang penari. Sebagian hidup saya itu sebenarnya kayaknya memang adalah menari gitu. Saya merasa ada yang kosong dalam hidup saya ketika ada jeda di mana saya tidak menari, kata Nyai seperti itu. Nah, jadi ketika banyak orang yang kemudian meminta dia kembali untuk menari kan, akhirnya Nyai Sekarwangi ini mulai berpikir untuk menggunakan uang tabungannya pada saat itu. Jadi dia, gambaran yang saya dapat ya, beliau membuka kotak kecil
kecil dari kayu yang beliau jadikan tempat untuk menyimpan uang waktu itu. Beliau menghitung uangnya di atas amben ya. Amben itu tempat tidur yang dari bambu ya. Dia menghitung uangnya di sana, dia mulai berpikir kan, kata Nyai dia mulai berencana untuk membeli alat-alat musik. Waktu sebenarnya uang tabungannya udah lumayan banyak loh saat itu. Kemudian dia mulai mencari-cari orang yang kira-kira bisa mengiringinya bermain musik gitu kan, yang bisa menemaninya menari. Jadi dia mencari beberapa penari-penari pemula lah yang bisa dia bayar untuk menjadi anggota di grup tarinya waktu itu. Dan pada akhirnya Nyai Sekarwangi pun merintis grup tarinya dimulai dari nol. Dia kemudian mendapatkan job untuk menari di sana, di sini gitu kan. Cuman ya walaupun memulai dari nol kan, namanya Nyai Sekarwangi ini sudah besar sebelumnya di grup tarinya Nyai Centini kan. Jadi memang waktu yang dibutuhkan oleh Nyai Sekarwangi untuk bisa mencapai lagi titik popularitasnya itu nggak lama gitu. Bahkan menurut cerita dari Nyai Sekarwangi ini sendiri, grup tarinya itu bisa dipanggil ke beberapa kota gitu. Kemudian menjadi langganan dari beberapa petinggi-petinggi Belanda, petinggi-petinggi pribumi juga gitu kan. Dan ya popularitas dari grup tarinya Nyai Sekarwangi pada akhirnya melampaui popularitas dari grup tari Nyai Centini yang memang perlahan selepas kepergian dari Nyai Centini itu semakin merosot popularitasnya. Hingga saya sempat mendapatkan gambaran nih, ketika itu saya melihat Nyai Sekarwangi ini menari. Musiknya tuh seperti musik jaipong gitu loh. Jadi kayak rampaknya enak banget gitu musiknya kan. Jadi beliau ini menari menggunakan selendang, senyumnya cantik sekali gitu. Dia sangat ramah dengan penonton yang kemudian naik ke atas panggung untuk memberikannya saweran untuk menari bersama. Jadi dia tuh dapat banyak sekali uang. Kemudian ketika acara tersebut selesai, yang saya lihat Nyai ini ngambil uang dari dadanya gitu ya, kemudian yang dikalungkan di lehernya itu kemudian dia copot satu-satu uangnya. Yang saya lihat dia hitung, kemudian dia kumpulkan anak buahnya. Saat itu ada pemain musik, ada orang panggung, ada penari-penari juga gitu kan. Jadi dia hitung uangnya dan dia bagi rata semuanya. Jadi sawerannya itu tidak diambil oleh dia. Ada satu momen yang saya lihat seperti itu. Dan ketika saya tanya ke beliau, Nyai suka bagi-bagi uang saweran buat anak buahnya, dan beliau berkata ya sesekali memang, tidak setiap hari tapi memang sering gitu kan. Menurut Nyai Sekarwangi pada saat itu dia hanya ingin membagikan keberkahan buat anak buahnya, karena selama ini kan anak buahnya yang membantu grup tarinya bisa sebesar saat itu gitu kan. Toh menurut Nyai Sekarwangi dengan bayaran yang dia dapat ketika grup tarinya dipanggil untuk pentas saja sudah cukup untuk dia. Jadi uang saweran, misalkan uang yang lebih dari uang bayaran tersebut, dia bagikan secara rata buat anak buahnya dan buat diri dia sendiri gitu. Dan menurut cerita dari Nyai Sekarwangi ya, suatu hari dia ini pernah dilabrak oleh adik dari Nyai Centini yang pada saat itu meneruskan grup tari dari Nyai Centini dulu ya. Itu dilabrak oleh dia, kemudian ditunjuk-tunjuk sambil dibilang istilahnya dituduh lah bahwasanya gara-gara kamu nih grup tarinya Nyai Centini ini gak laku lagi, kamu itu pengkhianat, kamu yang sudah diajari oleh Nyai Centini malah menusuk dari belakang, malah bikin grup baru sendiri gitu kan. Cuman pada saat itu Nyai Sekarwangi katanya nggak menjawab apa-apa, dia cuma bilang maafkan saya, dan ya dia nggak mau memperpanjang masalah lah. Dan cerita keberhasilan grup tari Nyai Sekarwangi ini kita persingkat ya. Ketika si Nyai Sekarwangi ini kemudian mencapai usia 32 tahun. Jadi usia wanita 32 tahun itu pada zaman dulu itu sudah dianggap tua, maksudnya dianggap tua kalau misalkan dia belum menikah. Jadi dianggapnya sudah perawan tua gitu kan. Tapi pada saat itu Nyai Sekarwangi ya biasa-biasa aja, dia nggak ada beban sama sekali dalam hidupnya gitu kan. Yang penting saya happy menjalaninya, saya bisa membahagiakan orang tua saya, bisa menghidupi anak buah saya gitu kan. Ya dia nggak kepikiran yang lain-lain setelahnya. Tapi kemudian dia bertemu dengan seorang pria yang saya lihat prianya kecil ya, hitam manis, kecil gitu. Itu beliau punya hubungan dengan Nyai Sekarwangi. Kata Nyai Sekarwangi memang pria itu adalah pria biasa,
bukan keturunan ningrat, bukan orang kaya, bukan yang ekspektasi orang yang mungkin Nyai Sekarwangi seharusnya mendapatkan petinggi ini, petinggi itu gitu kan. Cuma pada saat itu Nyai Sekarwangi bilang bahwasanya saya mencintai dia dan dia bisa menerima saya apa adanya. Hubungan mereka konon terjalin serius, katanya Nyai Sekarwangi. Memang sudah ada rencana pernikahan yang sering mereka bicarakan pada saat itu. Hanya saja menurut cerita Nyai, si calon suami ini sempat bilang dengan sangat sopan sekali, calon suaminya tuh bilang begini, Nyai, kalau bisa nanti semisal kita memang berjodoh dan jadi menikah gitu, jika diizinkan saya ingin meminta kepada Nyai, kalau bisa Nyai jangan menari lagi ya, soalnya saya sebagai seorang pria yang nantinya bisa menjadi suaminya Nyai itu tidak akan rela kalau melihat Nyai menari dengan pria lain, apalagi sampai dipegang-pegang oleh pria lain gitu kan. Dan pada saat itu katanya Sekarwangi, sebenarnya Nyai mengerti dengan permintaan tersebut, wajar gitu. Maksudnya seorang pria yang berpikir akan menjadi sosok suami gitu kan, kemudian tidak rela melihat istrinya dipegang-pegang menari dengan pria lain, itu sangat wajar. Tapi ketika itu Nyai tidak bisa langsung menyetujui. Nyai bilang karena dia masih memikirkan nantinya semisal dia berhenti menari, kan otomatis grup tari yang dia pimpin ini kan akan berhenti juga. Kemudian kalau grup tarinya berhenti, gimana nasib anak buah saya? Mereka biasa dapat uang, bisa hidup dari pekerjaan yang saya berikan gitu. Semisal saya berhenti, pekerjaan mereka kan otomatis juga berhenti. Lalu bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup gitu. Pada saat itu yang menjadi beban pikiran Nyai, dan dia sampaikan secara langsung kepada calon suaminya. Dan calon suaminya itu sangat sabar, sangat pengertian. Kemudian calon suaminya hanya bilang, kalau begitu mantapkan dulu hati Nyai, kapanpun Nyai siap, saya akan bersedia untuk menunggu, kata beliau. Dan ketika semua seolah sudah berjalan sesuai dengan rencana Nyai Sekarwangi, bahwasanya dia sudah melihat hidupnya ke depan nanti, ya insya Allah saya akan bahagia gitu kan. Insya Allah saya sudah memiliki susunan-susunan rencana hingga akhirnya nanti saya tua, saya sudah berpikir bahwa suatu saat saya nanti punya anak gitu kan. Tapi yang namanya takdir dari Tuhan adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Jadi suatu hari setelah pembicaraan rencana pernikahan antara Nyai Sekarwangi dengan calon suaminya ya, Nyai Sekarwangi ini mendapatkan job menari di salah satu rumah tuan tanah orang Belanda gitu. Jadi orang Belanda ini memang terkenal sebagai tuan tanah, tapi tuan tanah yang memang memiliki banyak konflik dengan orang-orang sekitarnya gitu. Jadinya ibaratnya gini lah, premannya orang Belanda pada saat itu gitu. Dia berkuasa tapi dengan cara yang kasar, dengan cara yang arogan gitu kan. Cuman kan pada saat itu Nyai Sekarwangi ya hanya bersikap profesional, dia dipanggil untuk pentas, mau tidak mau, suka tidak suka dengan kepribadian orang yang memanggilnya, ya Nyai Sekarwangi harus tampil dong. Jadi pada saat itu meskipun tersebar kabar bahwasanya Nyai itu yang tuan rumah yang memanggil kita itu orangnya punya banyak masalah loh dengan masyarakat sekitar gitu kan, orang yang troublemaker lah gitu katakannya. Nyai pada saat itu tetap profesional, dia tetap melayani orang-orang yang kemudian naik panggung menari dengannya gitu kan, kemudian menyawer uang untuk dia gitu ya, segala sesuatunya berjalan dengan normal, dengan profesional kan. Jadi setelah si Nyai Sekarwangi ini selesai tampil ya, selesai menari, dia kembali ke belakang panggung. Nah menurut Nyai pada saat itu gak lama setelah dia kembali ke belakang panggung, dia ini mendengar suara orang berteriak gitu, suara keributan lah gitu kan. Jadi dia ini berlari lah ke depan lagi kan, dia melihat ini ada apa gitu, kok berisik banget gitu. Dan menurut cerita Nyai yang kemudian bisa saya tangkap melalui gambaran residual memorinya, itu dia melihat banyak sekali orang yang masuk melalui pintu setelah didobrak ya. Itu orang-orang pada membawa senjata, ada yang membawa senapan panjang, ada yang membawa pedang, ada yang membawa golok lah gitu. Itu menyerang orang-orang Belanda yang pada saat itu sedang ramai menonton pertunjukan menari kan. Dan Nyai Sekarwangi sendiri pun menyaksikan sendiri
banyaknya korban yang kemudian bergelimpangan di lantai setelah dibacok, ditembak gitu. Jadi itu kayak semacam perselisihan antar dua tuan tanah kalau menurut cerita Nyai ya. Jadi si troublemaker Belanda yang mengundang grup tarinya Nyai untuk pentas ini memang dari awalnya memang sudah punya masalah dengan tuan tanah lainnya, yang kemudian nggak tahu gimana ceritanya, pada akhirnya yang punya masalah itu datang ke rumah si troublemaker Belanda ini, menyerang, menghabisi gitu seluruh orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut, termasuk orang-orang yang berada di grup tarinya si Nyai Sekarwangi. Padahal kan mereka sendiri nggak tahu apa-apa ya, mereka ada di sana ya karena memang dipanggil untuk bekerja. Nah, melihat serangan yang terjadi secara tiba-tiba, si Nyai ini kan khawatir kan dengan keadaan anak-anak buahnya yang masih berada di depan pentas, yang berlarian ke sana kemari karena suasana sangat kacau. Jadi Nyai ini berinisiatif lah, dia sebagai pemimpin, dia keluarlah lagi ke depan panggung dan mengatakan ayo masuk, yang saya lihat seperti itu gambarannya. Jadi si Nyai ini menginginkan anak buahnya udah memisahkan diri, kita sembunyi di belakang panggung, maksudnya seperti itu kan. Tapi sebelum selesai untuk memerintahkan anak buahnya untuk bersembunyi, Nyai ini merasa ada seseorang yang menarik selendangnya. Kemudian dalam hanya sepersekian detik, si Nyai bahkan belum sempat menoleh untuk melihat siapa yang narik dia saat itu. Itu dia merasa lehernya tersayat oleh sesuatu, dan kata si Nyai pada saat dia tersayat itu dia nggak ngerasain apa-apa, cuman kayak set gitu aja, kayak bener-bener sepersekian detik kejadiannya. Dan nggak lama menurut Nyai dia merasakan kepalanya tuh jatuh. Jadi untuk beberapa saat pandangannya itu masih seperti terhubung dengan badannya, tapi posisinya saat itu kepala dia sudah jatuh dan menggelinding. Dan pada saat itu Nyai itu sadar, saya sudah tewas ini sepertinya dalam keadaan yang kepala terpenggal. Hal terakhir yang kemudian dia lihat adalah beberapa anak buahnya yang kemudian berlari ke arah dia ya. Mungkin bermaksud untuk menyelamatkan dia, atau mungkin bermaksud untuk mengambil sisa-sisa tubuh yang tersisa dari Nyai pada saat itu, sambil menjerit, "Nyai, Nyai." Nyai bilang pada saat itu dia seperti ingin menangis untuk beberapa saat, tapi air matanya tidak bisa keluar. Semua yang pernah terjadi dalam hidup Nyai itu seperti terulang dengan sangat cepat di kepalanya, bahwasanya dia sudah menjalani waktu bertahun-tahun untuk menjadi seseorang yang sebesar saat itu gitu kan. Proses dia dari awal berlari menemui Nyai Centini, kemudian dia berlatih dari tidak tahu apa-apa menjadi seseorang yang sangat hebat, kemudian proses perjuangannya lagi untuk menemui banyak anggota baru dari grup tarinya, kemudian mereka tertawa, bercanda, bersosialisasi, proses dimana dia kemudian bertemu dengan calon suaminya, mereka berkenalan, kemudian menjalin hubungan, membicarakan pernikahan. Itu kemudian lewat di kepalanya dalam waktu yang sangat singkat, dan setelahnya kata Nyai dia kehilangan pandangannya, semuanya berubah menjadi gelap. Nyai Sekarwangi pada akhirnya menemui ajalnya di tempat dan waktu yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Dia sedang bekerja, dia sedang menjalani tugasnya secara profesional, tapi di saat itu pula Tuhan menakdirkan dia untuk menyelesaikan hidupnya. Nyai Sekarwangi yang terkenal dengan keluasan tariannya dan juga parasnya yang sangat cantik, salah satu penari yang legendaris pada masanya saat itu, harus menemui ajal dalam kondisi yang sangat tragis. Nyai pernah bilang kepada saya bahwasanya dia sama sekali tidak menyesali bagaimana proses kematian menjemputnya, tapi dia menyesal karena selama dia hidup dia belum sempat merasakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi menurut Nyai selama ini, selama dia dari kecil sampai dia dewasa gitu, dia hanya menghabiskan waktu untuk bekerja, mencari uang, membanggakan orang tua, menyenangkan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, tapi dia belum sempat untuk membahagiakan dirinya sendiri. Dan ketika rencana pernikahannya pada saat itu sudah dibicarakan, sudah direncanakan kan, satu-satunya hal yang dia anggap akan menjadi jalan menuju kebahagiaan, sebelum semua tersebut terjadi, Nyai Sekarwangi ternyata harus menemui ajalnya. Dan ketika saya bertanya apa yang sebenarnya Nyai rasakan,
sampai akhirnya entitas Nyai ini belum bisa sirna dalam damai mengikuti arwah Nyai menuju ke Tuhan kan. Kemudian Nyai ini cuma bilang begini, saya ini cuma memikirkan gimana nasib calon suami saya setelah tahu saya meninggal gitu kan. Saya juga memikirkan bagaimana traumanya calon suami saya ketika dia melihat kondisi saya meninggal seperti apa. Kepala dan tubuh saya terpisah. Saya juga memikirkan bagaimana nasib dari anak buah saya setelah saya pergi. Karena satu-satunya mata pencaharian mereka kan ya dari grup tari yang saya pimpin. Ketika saya mati, secara mendadak mereka kan pasti tidak punya persiapan apa-apa. Itu yang saya pikirkan. Bagaimana mereka melanjutkan hidup nantinya. Dan ya itulah Nyai Sekarwangi, sosoknya yang masih memikirkan bagaimana tentang kehidupan orang lain, bahkan setelah dia wafat dalam keadaan yang memang mendadak dan tidak dia duga sebelumnya. Dan ya itulah keseluruhan cerita mengenai sosok entitas bernama Nyai Sekarwangi yang saya temui sudah cukup lama sebenarnya, dan saya baru ingat kalau saya punya gambarnya dan saya punya cerita tentang dia gitu kan, hingga pada suatu hari dia kembali menemui saya, menyapa saya, dan dia masih eksis dengan penampilannya yang kemana-mana selalu membawa kepalanya yang terpisah dari badannya. Mengerikan memang kalau dilihat dengan mata lahir kita ya, sosok si Nyai Sekarwangi ini. Tapi jauh di dalam itu semua, energi dia yang saya rasakan adalah energi orang yang baik. Dia masih tersangkut di dunia ini energinya ya, memang karena ada sesuatu yang belum bisa dia lepaskan dari dalam hatinya, dan mungkin salah satunya adalah rasa cemas, rasa khawatir yang dia berikan kepada calon suaminya, yang sebenarnya kalau menurut saya mungkin pada saat ini juga sudah tenang bersama Tuhan. Dan dari ceritanya Sekarwangi ini sepertinya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwasanya kita harus menjadi orang yang bekerja keras, yang bermental baja, yang gak boleh menyerah untuk mencapai tujuan yang kita mau, untuk bisa meraih cita-cita yang kita mau gitu kan. Kemudian yang lebih penting daripada itu semua adalah memberikan waktu kepada kita untuk bisa bahagia. Kita bukan gak boleh bikin orang lain bahagia, bukan. Kita harus membuat orang tua bahagia, keluarga, adik, kakak, teman, membuat mereka bangga dengan pencapaian kita. Tapi jangan lupa memberikan waktu dan kesempatan untuk diri kita sendiri bahagia ya. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kamu percaya pada cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Tapi kalau kamu tidak percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya kamu bisa dapat pahala. Sampai jumpa di next video. Dadah. Thank you.